Suri Kusuma bersama gue Suri. Ya, seperti video sebelumnya yang aku bilang ke kalian bahwa setiap malam Jumat aku akan memberikan kalian kisah horor yang aku buat berdasarkan pikiran aku sendiri. Jadi, kisah-kisah horor yang aku tampilkan di video aku adalah kisah horor yang aku buat sendiri dan adalah fiksi, bukan kenyataannya. Namun, walaupun cerita horor fiksi dan bukan kenyataan, cerita horor yang ini tidak kalah seram dari kisah-kisah nyata horor yang pernah kalian lihat dan kalian dengar sebelumnya. Namun, sebelum aku mulai bercerita, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe agar kalian bisa terus mendapatkan notifikasi dari aku. Judul cerita horor kali ini adalah Doll. Rea memiliki teman semasa kecil yang bernama Arin. Sedari kecil, Arin ini senang sekali mengoleksi boneka. Dari jenis boneka kain, plastik, hingga ke boneka kayu dengan berbagai macam bentuk. Pada suatu ketika, Rea dan Arin pulang bersama setelah sekolah. Seperti biasa, mereka harus melewati jalan di mana di seberang jalan tersebut ada rumah kosong yang telah ditinggal selama lebih dari 10 tahun. Konon katanya pemilik rumah hilang tanpa diketahui keberadaannya hingga sekarang. Karena sudah tidak ditinggali selama 10 tahun lebih, otomatis rumah tersebut menjadi seram, usang, kotor, dan tidak terawat. Tidak tahu mengapa, hari itu Arin tiba-tiba saja mengajak Rea untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Pikir Arin hanya untuk unjuk berani saja. Awalnya Rea tidak ingin masuk, namun karena terus dipanas-panasi oleh Arin, akhirnya Rea juga memutuskan untuk masuk. Arin berkata kepada Rea, "Rey, lu berani gak masuk ke rumah itu? Kalau emang lu gak berani, lu pengecut dong," kata Arin kepada Rea. Rea yang merasa kepancing kemudian pun bilang kepada Arin, "Gue ya berani lah, gue ini Rea, gue gak takut tau," sumber Rea. Arin ini emang suka banget kalau urusan manas-manasin Rea. Sedangkan si Rea yang anaknya mudah emosi dan gampang terpancing dan kesabarannya setipis tisu, akhirnya ya mau aja untuk diajak kayak gitu untuk masuk ke rumah seram tersebut. Untuk masuk secara langsung ke rumah kosong tersebut sebenarnya nggak masalah ya, kalau langsung masuk aja. Orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar rumah itu rasanya sudah tidak peduli lagi kalau ada orang yang masuk ke dalam rumah tersebut. Orang di lingkungan rumah itu tahu kalau orang-orang yang masuk ke dalam rumah tersebut ujung-ujungnya pasti akan keluar dengan ketakutan. Masuklah mereka berdua ke rumah itu, memegang knop pintu dan pintu terbuka. Hal yang pertama mereka lihat adalah pemandangan rumah yang sudah berdebu dan kotor dengan perabotan yang masih tersusun rapi. Mereka melangkahkan kaki untuk masuk lebih jauh ke dalam rumah tersebut dan mulai mengitari sekeliling rumah. Saat melihat sekeliling rumah, sebenarnya tidak ada yang aneh dalam rumah itu. Namun ada hal yang membuat atensi mereka berdua teralihkan. Rea dan Arin melihat satu boneka dengan posisi duduk di sofa sambil melihat TV yang ada di ruang tamu. Anehnya, boneka tersebut tidak terlihat kotor ataupun berdebu sama sekali, seperti halnya boneka yang dirawat dan terawat. Boneka kayu berbentuk wanita berukuran 30 cm lebih dengan wajah dan mata yang cantik. Arin menjadi semangat ketika melihat boneka itu. Secara kan Arin adalah maniak boneka ya. Lalu kemudian terbesit di benak Arin untuk membawa boneka itu pulang.
Dan dia pun kemudian bertanya kepada Ray, "Ray, boleh nggak gue bawa boneka itu?" Tanya dia kepada Ray. Rhea jelas-jelas saja melarang Arin untuk membawa pulang boneka itu. "Enggak ya, Rin, pokoknya enggak ya. Rencana kita di sini itu kan awalnya cuma untuk ujuk berani aja ya, Rin. Bukan untuk mengambil barang ataupun membawa barang yang ada di rumah ini. Kalau kata mama gua nih ya, kalau kita ambil barang sembarangan yang bukan milik kita, nanti ujung-ujungnya akan jadi bala buat kita. Pokoknya gue gak ngizinin lu untuk ambil barang ini, Rin. Pokoknya enggak." Larang Rhea. Namun Arin tetap bersikeras untuk membawa boneka tersebut. "Tapi Re, gue pengen banget bawa boneka ini. Kasian loh boneka yang secantik ini ditinggalin aja di tempat kayak gini. Mending gue ambil, gue rawat kan." Rhea tetap tidak mengizinkan untuk Arin membawa boneka itu. Dan secepat mungkin Rhea mengajak Arin untuk cepat-cepat keluar dari rumah itu sebelum si Arin ini semakin pengen membawa boneka itu. Dan boneka cantik itu tetap berada di tempatnya. 7 hari setelah dari rumah kosong itu, Arin tidak masuk sekolah. Menurut laporan yang didapat dari ibunya Arin sakit dan belum sembuh juga. Rhea yang tahu kabar Arin sakit dari 5 hari yang lalu sebenarnya sudah berpikiran untuk menjenguk Arin. Namun dikarenakan ada banyak sekali tugas kelompok dan ekstrakurikuler, Rhea jadi tidak dapat untuk mengunjungi Arin. Dan Rhea pun harus mengurungkan niatnya untuk pergi menjenguk Arin. Di hari ke-8 Arin sakit, akhirnya Rhea bisa juga untuk mengunjunginya. Selama di perjalanan menuju ke rumah Arin, hati Rhea ini sebenarnya sudah tidak enak, seperti ada suatu hal yang mengganjal di hatinya. Setelah tak berselang lama di perjalanan, akhirnya pun Rhea sampailah di rumah Arin. Rhea pun mulai mengetuk pintu. Tak berselang lama, akhirnya Rhea dibukakan pintu oleh ibunya Arin. Nak Rhea, masuk, langsung masuk aja nak. Pasti kamu mau jenguk Arin ya?" ucap ibunya Arin. Karena udah lama bersahabat, otomatis kan ibunya Arin ini kenal banget sama Rhea. Rhea pun kemudian dipersilakan masuk ke dalam rumah dan disuruh menunggu dan dipersilakan duduk di sofa yang ada di ruang tamu. Rhea merasa seperti ada yang berbeda di rumah Arin. Biasanya saat dia mengunjungi Arin ataupun masuk ke rumah Arin, dia akan merasa nyaman dan akan betah lama-lama di rumahnya. Namun saat itu, Rhea merasa kayak ada sesuatu yang berbeda dari rumahnya dan membuat dia ingin cepat-cepat keluar dari rumah Arin. Ibunya Arin pun datang dan kemudian duduk di sofa yang berada di depan Rhea. Tidak berselang lama setelah ibunya Arin duduk, datanglah ayah Arin yang duduk di samping ibunya Arin. Rhea merasa agak awkward. Tidak biasanya situasinya seperti itu. Akhirnya ibu Arin pun memulai pembicaraan. "Re, coba kamu bujuk Arin ya. Semenjak sakit, dia enggak mau membuka pintunya untuk kami berdua. Tante dan Om sudah bujuk dia, tapi dia tetap enggak mau dan malah marah ke kami berdua. Tante sama Om ngerasa sifat Rhea itu seakan berubah ke kami dua semenjak dia sakit, Re. Jadi Tante dan Om mohon kamu coba bujuk Rhea ya. Mana tahu dengan kamu ngebujuk Arin, dia bakal keluar dari kamarnya. Ya, kami mohon ya Rhea," pinta ibu Arin kepada Rhea. Mendengar perkataan dari ibunya Arin, otomatis Rhea menjadi khawatir. Ini Arin kena apa sih? Biasanya ini anak tidak pernah kayak gitu, gak pernah marah ke orang tuanya. Jujur Arin itu adalah anak yang sayang dengan kedua orang tuanya, apalagi dia anak tunggal ya. Jadi gak biasa-biasanya dia bersikap seperti itu. Rhea mengerti situasinya sekarang gimana. Akhirnya pun Rhea memutuskan untuk menuju ke kamarnya Arin dan coba untuk membujuk Arin. Rhea menuju ke kamar Arin.
Begitu ingin mengetuk pintu kamar Arin sudah terbuka. Seakan-akan Arin tahu bahwa ada Rea yang ingin membujuk dia. Masuk. Terdengar suara dari dalam yang bisa kita ketahui suara itu adalah suara Arin. Karena sudah dipersilakan untuk masuk, akhirnya Rea dengan perlahan masuk ke dalam kamar Arin. Permisi, gua masuk ya Arin. Rea sudah masuk sekarang ke dalam kamarnya Arin. Pemandangan yang pertama kali Rea lihat adalah kamar Arin yang sangat berantakan. Arin yang terlihat sangat kurus dan pucat, dan yang sangat berbeda dari biasanya. Arin sedang duduk di pinggiran tempat tidur sambil dengan posisi menunduk. Dengan perlahan, Rea pun berhati-hati untuk mendekati Arin. Rin, gue permisi ya duduk di samping lu. Begitu Rea duduk di samping Arin, Rea langsung bisa merasakan bau busuk yang menyengat dari badannya Arin. Rea benar-benar tidak tega dan bingung harus bagaimana dan untuk memulai pembicaraan itu bagaimana. Kalau gue tanya kamarnya, kayaknya gak tepat deh, soalnya jelas-jelas dia sakit. Gue bingung mau nanya apa, malah situasinya awkward lagi. Tok, tolong kerja dong. Benak Rea. Rea baru saja mau memulai pembicaraan, namun didahuluin oleh Arin. Lu kenapa baru datang? Tanya Arin ke Rea. Rea yang merasa bersalah pun kemudian menjawab, maaf Rin, gua belakangan ini lagi sibuk banget. Gua lagi sibuk ngerjain kelompok terus sama ekstrakurikuler gua. Gua minta maaf banget ya Rin. Gua benar-benar gak ada waktu. Gua ngerasa bersalah banget sebenarnya sama lu. Jawab Rea. Arin tiba-tiba saja mencengkam tangan Rea dengan sangat kuat. Lalu kemudian Arin berkata, karena udah sibuk, gua jadi gak bisa pulang Rea. Ini semua salah lu. Dengan intonasi suara yang sangat seakan marah, Arin berkata seperti itu kepada Rea. Pergelangan tangan Rea benar-benar sangat sakit. Dan Rea mencoba untuk melepaskan tangan Arin. Rin, tangan gue sakit, lu giniin Rin. Gue minta maaf dong, gue tahu salah gue apa. Tapi maafin gue dong, jangan kayak gini dong. Kata Rea dengan sangat panik. Arin kemudian mendongak. Yang tadinya dari posisi menunduk, kemudian langsung menatap Rea dengan mata yang melotot. Sakitan mana? Sakitan tangan kamu yang aku ambil? Atau tangan kamu yang aku ambil? Seketika itu juga Rea sangat ketakutan. Secara yang dia lihat lagi bukan seperti Arin yang pernah dia kenal. Rea terus saja mencoba untuk melepaskan genggaman tangan Arin dengan sekuat tenaga. Dan akhirnya genggaman itu bisa terlepas dan secepatnya Rea keluar dari kamarnya Arin. Namun sebelum keluar dari kamarnya Arin, Arin sempat bilang, kamu akan mati. Rea yang sudah ketakutan pun akhirnya langsung saja berlari dari kamarnya Arin tanpa berpamitan ke orang tuanya Arin.
Raya tidak lagi mikir sopan santunnya gimana. Yang penting dia udah lari aja karena dia udah merasa sangat takut banget saat itu. Sampai-sampai dia sendiri juga nggak sadar bahwa dia udah sampai ke rumahnya. Untuk jarak rumah Raya dan Arin sendiri terbilang sangat jauh ya. Karena saking takutnya dia terus berlari sampai nggak sadar udah sampai ke rumah yang jaraknya jauh. Di malam harinya, Raya kebayang terus wajahnya Arin. Saat itu, Raya yang baru mau tidur tiba-tiba mendengar jendelanya yang diketok oleh seseorang. Untuk memastikan bahwa itu bukan maling, akhirnya Raya pun bangkit dari tempat tidur dan menyibakkan jendelanya. Namun, hal yang pertama kali dia lihat adalah Arin yang berdiri di depan jendelanya dengan mata yang melotot, wajah yang pucat, serta senyuman seringai yang membuat Raya sangat ketakutan. Raya panik bukan main saat itu. Raya terus mulai berjalan mundur dan langsung lari ke tempat tidur, mengambil selimut dan menutupin dirinya karena dia benar-benar ketakutan saat itu. Saat bersamaan, Arin yang tidak dibukakan jendela oleh Raya akhirnya pun pergi dari depan jendela Raya dan kembali mungkin ke rumahnya. Akhirnya pun Raya tidak bisa tidur selama semalaman. Raya berpikir ini udah gak benar nih, gue harus pergi besok, pikirnya. Keesokan harinya, Raya memberanikan diri untuk menjumpai ibunya Arin dan menjelaskan semua hal yang terjadi kepada Arin. Namun hal yang terjadi ke Raya sendiri tidak dijelaskannya ke orang tua Arin karena takut saja membuat orang tua Arin semakin menjadi panik. Setelah mendengar cerita Raya, orang tua Arin pun kemudian berpikir untuk memaksa Arin membukakan pintu kamarnya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh anaknya itu kan. Mereka mencoba paksa membuka pintu Arin. Arin tahu di dalam bahwa kedua orang tuanya di luar sedang memaksa untuk membuka paksa pintunya. Namun, dari dalam Arin mengatakan, "Jika kalian masuk, maka aku akan mati. Jangan coba-coba melawan aku ya manusia." Seperti itulah kata Arin dari dalam. Orang tua Arin tidak peduli dan tidak mengambil idahkan apa perkataan Arin yang ada di dalam. Dan akhirnya mereka bisa langsung masuk ke dalam kamar Arin. Begitu masuk, mereka pun langsung dihadiahkan dengan pemandangan yang membuat hati mereka teriris. Mereka melihat Arin sedang menggantung dirinya sendiri. Arin dinyatakan meninggal oleh dokter setelah terlambat 10 menit dibawa ke rumah sakit. Sejak kejadian itu, hidup orang tua Arin dan Raya juga menjadi sangat berubah. Dan setelah itulah cerita-cerita yang benar-benar menyeramkan akhirnya datang kepada Raya. Tapi tunggu dulu. Cerita menyeramkan itu akan berlanjut di episode kedua yang berjudul Doll 2. Jadi buat kalian yang ingin mengetahui cerita seramnya bagaimana, kalian jangan lupa untuk subscribe channel aku. Di tanggal 15, tepatnya di malam Jumat pada pukul 8 malam, aku akan menceritakan kembali bagaimana kisah seram dari doll pertama ini. Di doll kedua kalian akan tahu
kisah selanjutnya dari Rea dan kenapa Arin bisa seperti itu. Dan banyak sekali plot twist yang terjadi dalam cerita Doll 2 nanti. Oke, jadi aku ingatkan kembali kalian, jangan lupa untuk mengklik like, comment, dan subscribe agar kalian bisa melihat kelanjutan dari Doll 2. Tetap stay tune di channel aku. Selamat malam dan salam surat.